Baik, saudara sekalian, mari kita sama-sama memulai dengan kita membaca satu bagian dalam kitab suci, yaitu kita akan membaca di dalam Markus pasal yang keempat. Di dalam Markus pasal yang keempat, kita akan membaca ayat 26 sampai ayat yang ke-34. Markus pasal yang keempat, ayat 26 sampai ayat yang ke-34. Setelah menemukan, mari kita membaca bersama-sama, dan saya akan membacakan dari sini untuk saudara sekalian. Markus pasal 4 ayat 26 sampai ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari dia tidur, pada siang hari dia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa kehendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang atas naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Hari ini, saudara, saya mengajak kita untuk menggumulkan akan satu tema, yaitu kita bicara tentang satu hal, yaitu kita bicara tentang iman dan masa depan gereja. Dan ini menjadi satu pembahasan yang saya rindu kita sama-sama bisa gumulkan bersama. Kenapa, saudara? Karena ini adalah satu hal yang sangat penting yang perlu menjadi pergumulan kita bersama. Saudara, kita sama-sama melihat bagaimana gereja semakin lama menjadi satu hal, bagaimana gereja sangat-sangat kehilangan satu signifikan di dalam kehidupan bergereja. Kita melihat banyak sekali gereja-gereja yang hari ini, khususnya di era pandemik ini, kita melihat gereja mulai memiliki sebuah kekhawatiran yang luar biasa. Dan banyak dari mereka memikirkan, apakah gereja di era pandemik ada masa depan? Maka saudara, ini menjadi satu pergumulan yang sangat besar, khususnya di seluruh dunia. Kita melihat bagaimana gereja, bagaimana mempertahankan akan signifikan gereja, khususnya bagi jemaat Tuhan. Maka saudara, di dalam keadaan new normal, kita melihat bagaimana banyak sekali mereka yang mengalami goncangan. Dan di dalam goncangan-goncangan yang terjadi, apakah sesungguhnya iman Kristen memiliki signifikan yang benar? Saudara, kita melihat dunia semakin meragukan agama, kita melihat dunia juga semakin meragukan akan kekristenan. Dan contohnya adalah seorang dari penulis khususnya tentang Sapiens. Kita melihat ada seorang bernama Yuval Noah Harari. Saudara kalau lihat nama ini, saudara akan bisa temukan buku-bukunya itu di Gramedia, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Banyak buku yang dia bikin. Dan ini adalah orang Israel. Tapi dia adalah seorang Israel yang sebenarnya tidak punya iman kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena dia justru mengatakan bahwa agama atau kekristenan itu adalah sesuatu yang bukan reality. Tetapi justru yang dipercaya oleh Yuval Noah Harari adalah agama itu adalah mitos. Kenapa dia bisa berkata agama adalah mitos? Bahkan dia juga secara spesifik berkata bahwa kekristenan itu juga adalah mitos. Why? Saudara, kalau istilah yang keren yang dia pakai adalah pertama, karena manusia melakukan sebuah revolusi.
Dan revolusi yang pertama yang dipakai di dalam bahasanya Yuval Noah Harari adalah revolusi kognitif. Apa maksudnya revolusi kognitif? Yaitu adalah bagaimana manusia mulai berbahasa, mulai berpikir, mulai berbahasa, lalu melihat segala sesuatu, dan waktu mereka melihat segala sesuatu, mereka berimajinasi. Dan waktu mereka berimajinasi, mereka berbahasa, dan akhirnya mereka membangun konsep. Dan konsep yang dibangun akhirnya menjadi sebuah cognitive knowledge. Jadi, saudara, kalau pakai bahasa anak muda, yaitu apa? Melalui akan manusia lahir, lalu akhirnya melihat dunia, lalu akhirnya mulai belajar bagaimana berimajinasi, belajar bagaimana berbahasa, dan belajar bagaimana berkonsep, akhirnya belajar bagaimana membangun gosip, istilahnya itu. Jadi membangun sebuah gosip, membangun sebuah konsep, tapi konsep itu tidak butuh realita, tapi butuh imajinasi. Nah, saudara, itulah kenapa Yuval Noah Harari mengatakan manusia, waktu dia lahir, lalu dia melihat dunia, lalu akhirnya mereka belajar berbicara, mereka belajar bagaimana menata pikiran, dan sebagainya. Akhirnya yang terjadi, mereka menciptakan gosip. Dan gosip yang mereka ciptakan itu dinamakan sebagai agama. Jadi saudara, itulah kenapa salah satu gosip yang dibangun oleh manusia adalah agama. Termasuk iman kekristenan. Dianggap oleh Yuval Noah Harari adalah sebuah, bukan sekedar mitos, tapi juga adalah gosip dari manusia. Atau hasil imajinasi manusia. Lalu akhirnya dari situ mulai manusia melakukan revolusi agrikultural. Agrikultural maksudnya apa? Mulai iman yang imajinatif itu, ya, iman kekristenan yang dibangun dari bayang-bayangnya dia atau pemikirannya dia, lalu dituangkan menjadi properti agama, akhirnya menjadi ritual, akhirnya menjadi kebaktian, akhirnya menjadi persekutuan, dan akhirnya menjadi satu sistem agama. Ya. Nah, dari situ mulai berkembang, akhirnya ada namanya revolusi saintifik, yaitu akhirnya apa? Dari seluruh perkembangan itu, akhirnya muncullah kumpulan-kumpulan pengetahuan. Jadi ada kumpulan doktrin, ada kumpulan pengajaran, ada kumpulan hermeneutik atau pengertian tentang apa yang diimani dan sebagainya. Nah, saudara, maka bagi Yuval Noah Harari bahwa agama atau kekristenan itu adalah sesuatu yang alamiah, tetapi alamiahnya itu mitos. Sehingga tidak ada dasar di dalam pengetahuan. Jadi semua itu berasal dari imajinatif dan sebagainya. Nah, saudara, itulah kenapa dia mengatakan bahwa orang Kristen, mereka akan punya fasenya, mereka akan beragama, tapi Yuval Noah Harari juga mengatakan bahwa akan juga ada waktunya bagaimana orang yang beragama itu akan meninggalkan agamanya, akan meninggalkan imannya, bahkan meninggalkan kekristenan. Nah, saudara, akhirnya saya juga kutip seorang dari yang bernama Benjamin Corey. Dia mengatakan satu studi, dan akhirnya dia mengatakan bahwa ada 10 alasan kenapa banyak orang yang sudah masuk ke gereja, tapi akhirnya di dalam satu fase atau dalam satu waktu, akhirnya mereka meninggalkan gereja. Jadi banyak sekali orang Kristen, banyak sekali orang yang menjadi believer, lalu akhirnya mereka masuk gereja. Tetapi saudara, di dalam perjalanan waktu, mereka punya satu fase mereka meninggalkan gereja. Dan bahkan mereka meninggalkan gereja dan mereka tidak pernah balik ke gereja. Ya, saudara, banyak poinnya. Ya, yang saya tulis di situ ada 10 poin. 10 reasons people leave the church. Tetapi saya tidak akan membahas ini satu persatu, ya. Tetapi saya sangat tertarik dengan yang nomor 10, ya. Nanti saudara bisa baca sendiri. Ya, di situ tertulis bahwa 10 alasan kenapa orang meninggalkan gereja. Pertama adalah mereka nggak menemukan community, mereka nggak rasa at home, mereka nggak merasa diterima, gitu ya. Atau kedua, mereka melihat mereka nggak butuh drama lagi. Hidup itu sudah penuh dengan drama, lalu masuk gereja, gereja juga penuh dengan drama. Akhirnya mereka capek dengan drama. Ketiga adalah unresolved conflict. Jadi kita melihat gereja
di dunia itu sudah banyak konflik. Lalu masuk di dalam gereja, gereja juga ada konflik. Akhirnya mereka capek di luar, masuk dalam gereja pun capek. Kenapa? Karena konflik ada di mana-mana. Dan bahkan mungkin gereja, di satu gereja konflik, lalu akhirnya pindah ke gereja yang lain, konflik lagi, dan akhirnya pindah, dan akhirnya menemukan konflik ada di mana-mana. Sehingga akhirnya mereka mengatakan, no more church. Ya, kenapa? Karena konflik di mana-mana. Keempat yaitu adalah controlling leaders or unskilled teacher, yaitu adalah pengajaran-pengajaran yang tidak beres, doktrin-doktrin yang tidak beres, dan juga hamba Tuhan yang mungkin atau pendeta-pendeta yang justru mereka menekankan kuasa, tapi mereka tidak memutlakan akan Kristus di dalam setiap pengajarannya. Dan sehingga akhirnya kita melihat banyak mereka merasa kecewa dengan semuanya itu. Dan kelima yaitu social credit, yaitu adalah bagaimana membanggakan diri, khususnya melalui gereja dan sebagainya. Dan akhirnya melihat kesombongan rohani dan sebagainya, akhirnya jemaat merasa capek dengan semuanya itu. Lalu maupun yang keenam yaitu no need to become a carbon copy of an individual or ideal man. Yaitu merasa capek kalau misalnya kita itu harus jadi seperti siapa. Misalnya kayak di GRII semua harus kayak Stephen Tong. Akhirnya semua mau mirip-mirip Pak Tong, semua mengikuti idola Pak Tong. Akhirnya Pak Tong menjadi idola, misalnya seperti itu ya. Jadi carbon copy semuanya itu akhirnya jadi nggak benar mau ikut Yesus atau mau ikut Pak Tong gitu ya. Dan itu akhirnya juga bisa menjadi sebuah set effect. Jadi satu sisi kita harus belajar dari pendeta Stephen Tong, tapi kita juga harus tahu bahwa pendeta Stephen Tong pun adalah hambanya Tuhan, dia bukan Tuhan. Maka itulah kita melihat banyak sekali juga gereja-gereja yang sangat memutlakan dan sehingga akhirnya bisa menjadi sebuah set effect yang memukul jemaat. Ya. Lalu ketujuh adalah politics dan surat ini sangat mendarat khususnya di konteks Amerika. Sampai hari ini kita melihat kekristenan seringkali dimengerti sebagai denominasi atau denominasi politik yang namanya konservatif. Ya, kita melihat kekristenan itu terbagi menjadi dua, yang satu konservatif, yang satu demokrat. Yang demokrat setuju dengan aborsi, lalu yang konservatif tidak setuju dengan aborsi. Dan kita melihat sekarang ada pro and kontra. Misalnya, bagaimana orang Amerika hari ini harus memilih presiden. Ya, apakah mau pilih Donald Trump yang mulutnya sangat-sangat menyakitkan itu, atau Joe Biden yang kelihatan begitu anggun, elegan, tetapi justru konsepnya sangat-sangat tidak sesuai firman Tuhan. Sampai hari ini kita melihat banyak orang pro and kontra. Misalnya kita melihat John MacArthur. Kita tahu John MacArthur adalah seorang hamba Tuhan, very reform, dan sangat mendukung Donald Trump. Bahkan mengatakan orang Kristen harus mendukung Donald Trump. Kenapa? Karena mendukung teologi konservatif. Tetapi juga kita melihat seperti Timothy Keller dan juga seperti Tremper Longman adalah orang-orang reform juga, tapi mereka justru mengatakan tidak harus untuk mendukung Donald Trump. Bisa juga orang reform untuk mendukung Joe Biden. Bahkan Tremper Longman jauh lebih berani dengan mengatakan bahwa apa? Saya akan pilih Joe Biden sebagai orang reform. Wah, itu sesuatu yang betul-betul kita melihat pro and kontra terjadi. Maka politik juga menjadi sesuatu yang sangat-sangat meresahkan di dalam gereja. Nah, ini banyak orang, jemaat-jemaat merasa capek dengan politik. Sehingga akhirnya sudah masuk gereja, percaya pada Tuhan, tapi digelisahkan dengan urusan-urusan politik. Sehingga akhirnya banyak orang memikirkan, saya ke gereja bukan mau berpolitik, tapi saya ke gereja adalah untuk mau mencari Tuhan. Dan banyak sekali yang menjadi salah satu reasonnya mereka meninggalkan gereja. Dan ke-8, looking for something authentic, yaitu bagaimana mereka ingin mencari sesuatu yang baru. Mencari sesuatu yang baru, mencari sesuatu yang adalah hal yang tidak pernah ada. Dan saudara, dan biasanya yang tidak pernah ada itu adalah yang mereka selama ini inginkan. Ya. Lalu ke-9 lebih kepada psikologi, yaitu adalah mereka merasa lonely, maka kenapa di gereja mereka berharap ada orang-orang yang bisa support mereka, tapi justru kadang-kadang yang terjadi karena kesibukan, karena hal-hal yang begitu padat, akhirnya mereka tidak merasakan cinta kasih dan akhirnya mereka meninggalkan gereja. Nah, saudara, saya sangat tertarik dengan yang ke-10.
yaitu they doesn't find Jesus. Mereka bergereja, tapi waktu mereka di gereja, mereka nggak menemukan Yesus Kristus. Saudara, lucu sekali, saudara, sebenarnya. Kenapa? Kalau kita berani mengatakan gereja, gereja itu adalah manifestasi kerajaan Allah. Tadi kita sudah membaca bahwa konsep di dalam pembacaan kita tadi adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah berarti harus ada Kristus di dalamnya. Jadi kalau gereja adalah manifestasi kerajaan Allah, maka tidak seharusnya kita tidak bisa menemukan Kristus. Gereja sepatutnya adalah tempat Kristus bertahta, di mana dia adalah kepala dan kita adalah tubuhnya, maka kita seharusnya tidak lepas dari Kristus. Tapi herannya adalah mereka meninggalkan gereja adalah karena mereka tidak menemukan Kristus. Nah, saudara, pertanyaannya adalah Kristus yang mana yang mereka nggak ketemukan? Saudara, dan salah satu yang menjadi problem adalah mereka ingin mencari Kristus, tapi Kristus yang mereka cari adalah Kristus yang menurut versi mereka. Mereka mau mencari Kristus yang mereka kenal sesuai dengan keterbatasan mereka. Dan itulah kenapa mereka akhirnya pindah-pindah meninggalkan gereja dan mereka nggak menemukan Kristus yang mereka suka menurut versi mereka. Nah, saudara, maka ini adalah salah satu respon dari seorang hamba Tuhan yang saya percaya ini bukan dari reform ya, saya percaya ini adalah dari yang terbuka ya, yang lebih terbuka ya. Nah, tapi paling tidak kita bisa melihat bagaimana mereka memberikan akan problem-problemnya itu secara jujur. Dan kita bisa terima apa yang menjadi reason-reason tersebut. Jadi mereka yang sudah berusaha untuk menyenangkan jemaat pun, ya, mereka sudah berusaha untuk membawa orang-orang yang datang ke gereja dengan motivasi apapun, mereka sudah coba serve the congregation. Mereka sudah coba. Tapi akhirnya kita melihat 10 reason people leave the church, ini menunjukkan bagaimana mereka pun juga bergumul. Saudara, gereja konservatif saja bergumul. Apalagi kita melihat di sini adalah dari charismatic movement, mereka pun juga punya pergumulan. Nah, saudara, maka itulah kenapa kita perlu coba untuk memahami kalau sampai gereja, khususnya konservatif, dan bahkan kita melihat gereja yang sudah open banget terhadap congregation pun juga mengalami pergumulan yang sama, maka pertanyaannya adalah bagaimana gereja memandang masa depan di dalam konteks mereka. Saudara, menarik sekali. Kenapa? Karena hari ini banyak orang yang berusaha untuk mengetahui masa depan gereja di era pandemik ini kayak apa. Nah, saudara kalau lihat di YouTube, saudara akan menemukan banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk menafsirkan masa depan gereja akan bagaimana. Ya, nah saya akan mengajak saudara untuk melihat yang pertama, ada satu kelompok, khususnya kita melihat gereja-gereja hari ini, waktu berbicara tentang masa depan gereja bagaimana, saudara, saya ajak saudara untuk melihat yang bagian atas. Banyak dari mereka, gereja-gereja, mereka melakukan sebuah studi, kira-kira masa depan gereja di era pandemik akan membawa gereja ke arah mana. Covadis gereja di era pandemik gitu ya. Akhirnya kita melihat ada beberapa hal yang mereka gumulkan. Pertama adalah teknologi. Selama ini gereja tidak terlalu in touch dengan teknologi. Tetapi akhirnya kita melihat melalui era pandemik ini harus physical distancing, lalu akhirnya tidak boleh datang ke gereja, lalu akhirnya kita melihat bagaimana bukan sekedar jarak saja, tetapi kita melihat bagaimana isi dari ruang kebaktian pun tidak boleh diisi dengan penuh. Maka sudah coba lihat di dalam gambar tersebut, itu ada satu pendeta yang berkhotbah, tapi kita lihat empty seats, yaitu kursinya kosong semua. Kenapa kosong semua? Karena semuanya adalah dilayani secara online. Ya, jadi akhirnya kita melihat gereja mulai live streaming, gereja mulai Zoom conference, dan akhirnya kita melihat teknologi virtual menjadi sebuah kebutuhan yang necessity. Ya. Jadi semua gereja harus berteknologi. Mau tidak mau, suka tidak suka. Dan akhirnya saudara, di dalam teknologi virtual, kita melihat ini masih gampang bisa dimengerti atau bisa
dikerjakan, khususnya di kota-kota besar. Tetapi yang menjadi problem adalah gimana dengan yang ada di desa-desa, yang sampai kalau kita lihat di Indonesia masih ada daerah-daerah yang nggak ada listrik, Saudara. Sehingga pergumulan-pergumulan gereja, khususnya gereja Indonesia, yang secara lokal adalah mereka bergumul dengan teknologi virtual. Karena mereka merasa belum siap dengan teknologi virtual, khususnya di kota-kota kecil dan di daerah-daerah yang kecil. Nah, Saudara, apalagi di pulau-pulau yang belum ada listrik masuk. Nah, itulah kenapa akhirnya mereka bergumul, yaitu mau tidak mau kita harus supply seluruh gereja di seluruh dunia, termasuk di daerah desa-desa dan di pulau-pulau, bagaimana mereka dapat memiliki teknologi yang basic. Untuk apa? Mereka tetap masih bisa bergereja. Nah, ini problem pertama, Saudara. Kita melihat banyak orang yang bergumul tentang teknologi virtual. Kedua adalah pemuritan virtual, Saudara. Selama ini pemuritan adalah melalui KTB, lalu akhirnya bisa dengan face to face, lalu bisa diskusi dan juga akhirnya bisa bisa head to head dan akhirnya kita bisa memiliki sebuah conversation yang sangat lebih jujur lah istilahnya. Tidak terbatas dengan layar, tidak terbatas dengan apa namanya sebuah laptop dan sebagainya, tapi sungguh-sungguh pemuritan yang bisa head to head, yang bisa one by one atau bisa one community gitu ya, bisa bertemu dan bisa berbicara dan secara jujur bisa membangun sebuah pemuritan. Tetapi akhirnya sekarang mau tidak mau melalui physical distancing, lalu juga melalui setiap keterbatasan jumlah dan sebagainya, pemuritan menjadi virtual. Dan ini terus terang banyak gereja akhirnya mengalami satu hal, hambatan. Kenapa? Karena pemuritan virtual akhirnya menjadi sebuah pemuritan yang terbatas. Sehingga akhirnya dengan pemuritan yang terbatas, akhirnya banyak sekali kita tidak tahu apakah mereka sungguh-sungguh termuridkan dengan baik, termuridkan dengan benar. Jadi contohnya misalnya saudara kita hari ini persekutuan alumni gitu ya, kita tidak tahu apakah dengan melalui virtual ini, saudara sungguh-sungguh bisa belajar kebenaran firman, saudara sungguh-sungguh bisa touching dengan firman Tuhan, atau saudara bisa betul-betul bergumul bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain dan mencoba untuk mengerti the content dari KTB itu atau dari khotbah dan sebagainya. Dan saudara akhirnya menjadi keterbatasan-keterbatasan itu. Yang biasanya pemuritan bisa melalui rumah ke rumah atau misalnya hari ini di rumahnya Sunjoyo, lalu akhirnya minggu depan di rumahnya Pak Stefani, lalu di rumahnya Alista dan sebagainya. Ya, jadi biasanya bisa dari rumah ke rumah, tetapi akhirnya sekarang harus secara virtual dan tentu saja kita tidak pernah tahu secara jujur apakah termuridkan atau tidak setiap orang-orang yang dalam pemuritan tersebut. Nah, ini adalah kekhawatiran dari gereja. Ketiga, juga adalah tentang persembahan dan perpuluhan. Kita melihat gereja di dalam membicarakan masa depannya, mereka cukup khawatir. Saya ada mengikuti satu webinar, Saudara, webinar singkat, dan saya ada lihat di YouTube gitu ya, di mana mereka membicarakan tentang satu hal yaitu apa? Mereka merasa depres. Gereja-gereja khususnya di Indonesia mengalami depres, Saudara. Kenapa? Karena khususnya kita melihat gereja-gereja, misalnya gereja karismatik, Saudara, yang secara ruang gereja mereka adalah kebanyakan adalah mega church. Nah, sekarang di dalam konteks mega church, mereka punya persembahan turun 50% sampai 80%. Nah, ini data yang mereka munculkan ya. Jadi, mereka sudah punya tempat, mereka sudah punya manajemen fee, mereka sudah punya pengeluaran yang tetap, dan akhirnya pada saat di dalam konteks seperti ini, mega church mereka harus kosong. Dan waktu mega church mereka harus kosong, dan persembahan mereka meskipun tidak diikuti dengan banyak viewers di YouTube dan sebagainya, tetapi persembahan yang masuk turun 50% sampai turun 80%. Nah, Saudara, dan ini menjadi sebuah presentasi yang jujur. Mereka mengatakan bahwa apa? Mengatakan bahwa masa depan gereja akan bagaimana di era pandemik di dalam kita memanage gereja di saat persembahan perpuluhan sudah turun 50% sampai 80%, di mana gereja tetap sudah dengan keras untuk apa? Untuk mengingatkan jemaatnya untuk memberikan persembahan dan perpuluhan.
Saudara, tentu saja ini nggak bisa dipaksakan. Kenapa? Karena memang keadaan ekonomi menurun. Semua omset menurun. Dan kita nggak bisa pungkiri bahwa keadaan ekonomi mempengaruhi setiap persembahan dan perpuluhan mereka. Nah, tapi saudara, yang menjadi penekanan dari gereja-gereja khususnya, kita lihat gereja lokal, khususnya yang lebih banyak berlatar belakang karismatik ya, mereka sangat merasa goncang dengan turunnya persembahan 50% 80% ini. Sehingga saudara, kita melihat sampai mereka memaksakan jika tidak ada persembahan yang masuk, kami akan tutup gereja. Dan itu ada satu gereja di Jakarta yang sampai memberikan statement seperti itu. Maka masa depan gereja ditentukan juga dari persembahan mereka, perpuluhan dari jemaat. Dan juga tentunya secara teknologi juga persembahan akhirnya harus by cashless, akhirnya melalui QR code dan juga melalui akan GoPay atau OVO dan sebagainya. Nah, berubah, culture-nya berubah. Lalu keempat yaitu ibadah virtual, saudara. Ibadah virtual bagaimana akhirnya ibadah menjadi sesuatu yang seakan-akan tidak menjadi natural, ya. Jadi semua kayak harus direkam dulu atau harus dipersiapkan dulu dan sebagainya. Akhirnya yang biasanya ibadah berjalan dengan begitu natural, akhirnya kita melihat bukan jadi supernatural sih ya, tapi menjadi sangat-sangat kurang bisa ternikmati. Dan itu terjadi, saudara. Jadi ibadah virtual pun bisa menjadi sesuatu yang sangat memberikan keterbatasan bagi kita untuk melihat kalau modelnya kayak gini terus, gimana bisa bertahan bergereja kalau ibadah virtualnya seperti ini. Belum lagi kita melihat prosedur new normal. Prosedur new normal yang terjadi di dalam ya khususnya gereja yang boleh secara fisik beribadah. Dan yang terakhir yaitu adalah sudah dengan era pandemik ini, gereja sudah tidak efisien lagi. Nah, saudara, ini poin-poin yang tadi saya ngomong, ini adalah hasil dari sebuah diskusi. Ya. Jadi yang saya ngomong tadi ini semua adalah hasil dari sebuah diskusi bagaimana masa depan gereja di era pandemik ini bagaimana. Dan poin-poin tadi itu real, saudara. Teknologi virtual, pemuritan virtual, persembahan perpuluhan yang turun 50%, 80%, lalu ibadah virtual yang kaku, prosedur new normal yang mengganggu, bahkan tidak efisiensinya gereja. Nah, tapi semuanya itu hanyalah di dalam survival point. Pertanyaannya adalah masa depan gereja apakah hanya diukur dari survival point? Nah, saudara, pendeta Daniel Lukas Lukito dari Saat, ya, dia mengatakan bahwa gereja hari ini, khususnya di era pandemik, semua banyak bicara tentang survival point, tapi tidak pernah berpikir bagaimana perlu gereja lebih sacrificial point. Lebih menekankan sacrificial. Gereja seharusnya bukan how to survive, tapi harus satu langkah lebih lagi, yaitu how to sacrifice. Gereja harus sacrifice lebih lagi untuk berjuang. Justru masa depan gereja tidak boleh dengan karena nggak survive, lalu akhirnya ya sudah kita kalah. Justru kita melihat masa depan gereja harus diperjuangkan. Maka jangan hanya berhenti hanya di survival point, bicara tentang teknologi, pemuritan, dan sebagainya saja, atau enggak efisiensi. Yes, that is the reality. Tapi harus ada one step yang lebih lagi. Nah, saudara, saya sangat senang dengan statement yang dia pakai, yaitu apa? Masa depan gereja itu bergantung dari sacrificial point. Yaitu harus harus sacrifice itu apa ya? Berarti harus untuk melakukan sebuah pengorbanan. Justru masa depan gereja harus diperjuangkan dengan apa? Gereja harus lebih berkorban lagi. Harus lebih ngotot lagi. Harus lebih berani lagi. Harus lebih berjuang lagi. Nah, saudara, kalau kita melihat inilah yang kita lihat GRII juga melakukan. Jadi kalau kita melihat convention, global convention, itu banyak orang bilang apa?
Waduh, era pandemik pastilah nggak mungkin diadakan. Rugi membayar pendeta-pendetanya. Apalagi pendeta-pendetanya cuma kirim rekaman lagi. Dan mungkin mengatakan bahwa apa? Semuanya itu langfejen. Itu buang-buang duit. Lalu bikin sebuah acara tapi cuma secara virtual. Itu adalah sesuatu yang nggak make sense. Saudara, tapi meskipun demikian, Pendeta Stephen Tong justru mengajarkan kita untuk apa? Kita waktu mengalami era pandemik, kita harus lihat Tuhan mau kita ngapain. Tuhan mau kita cuma sekedar terima atau justru Tuhan suruh kita untuk maju. Dan apa yang kita bisa kerjakan di era pandemik ini, kerjakan semaksimal mungkin. Dan salah satu bentuk dari GRII dan juga STEMI adalah melakukan Global Convention itu. Dan kita tahu akhirnya Global Convention yang ditargetkan 30.000 akhirnya sampai kepada angka 35.000. Dan bahkan tadi saya sudah katakan sampai 1 juta orang sudah menerima sebaran dari video khususnya yang ada di Cungko. Saudara, ini sesuatu yang kita nggak bisa pikirkan secara nalar. Tetapi sudah kita harus tahu, melalui Global Convention itu, yes, bisa 35.000 orang bisa jadi viewer dari rekaman, lalu juga akhirnya tersebar sampai 1 juta orang di Cungko. Yes, that's good, saudara. That was good. Tapi tahu nggak, saudara? Ada sacrifice yang dikerjakan oleh panitia. Ada sacrifice yang dikerjakan oleh Pendeta Stephen Tong. Ada sacrifice dari sinode. Yaitu apa? Harus siapkan honor untuk pembicara-pembicara. Pembicara luar negeri, pembicara di dalam negeri. Honor harus dipersiapkan. Honor tetap sama. Dan itu tentu saja adalah sebuah sacrifice, saudara. Kenapa? Hanya secara rekaman hadir, itu impact-nya bisa baik, bisa buruk, saudara. Tetapi justru Pendeta Stephen Tong nggak peduli. Yang penting adalah the content of theology yang benar, yang bukan mengajak kita sekedar belajar firman, tapi memberitakan firman, itu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Maka itulah kenapa kita melihat masa depan gereja tidak boleh hanya diukur dengan survival point. Semua gereja di era pandemik pasti rugi. Tidak ada satupun gereja yang untung. Semua gereja di seluruh dunia rugi. Tapi bukan berarti melalui kerugian itu, akhirnya kita menangisi diri dan kita tidak pernah do something. Maka sudah justru dalam keadaan seperti ini, Tuhan menggelisahkan kita untuk belajar how to learn to sacrifice. Bagaimana kita belajar untuk mengorbankan diri lebih lagi demi sebuah pekerjaan Tuhan yang besar. Nah, saudara, maka saya akan mengajak saudara untuk melihat sebuah pertanyaan, yaitu adalah bagaimana kita memahami gereja. Waktu kita mau bicara tentang masa depan gereja, kita harus bicara tentang gereja dulu. Saudara, kenapa kita perlu bicara tentang gereja? Karena gereja selama ini adalah gereja yang kita mungkin sudah terbiasa pergi ke gereja, kita terbiasa untuk beribadah ke gereja, ke gedung gereja tentunya. Tetapi kita lupa sebuah esensi dari gereja itu sendiri. Kenapa saya singgung ini? Misalnya saudara lihat di gambar yang ada di layar saudara. Saudara jangan lihat gunung saja, jangan lihat tanah saja. Tapi lihat juga ada gedung kecil yang bentuknya kerucut. Ya. Saudara, itu adalah gereja. Nah, di mana kita melihat gereja pertama atau satu negara pertama yang mengumumkan bahwa mereka menjadikan kekristenan menjadi iman bagi satu negara, itu yang pertama adalah negara mana, saudara? Saudara, kalau kita melihat dalam sejarah, ada satu negara, namanya negara Armenia. Negara Armenia adalah negara pertama yang berani memproklamasikan bahwa kami adalah negara yang beragama Kristen. Jadi negara pertama yang berani berkata kami adalah negara Kristen, yang percaya kepada Kristus, yang bersandarkan kepada kitab suci. Itu adalah negara yang namanya Armenia. Nah, Armenia berada di antara perbatasan Armenia dengan satu daerah Turki, yaitu yang namanya kota Ani.
Saudara, jadi di perbatasan antara Turki, yaitu Ani, kota Ani, dan Armenia, itu kekristenan menjadi utama. Nah, dan kita melihat di kota Ani maupun di Armenia, banyak gedung-gedung gereja, saudara. Bahkan kota Ani itu kota kecil, saudara. Di perbatasan itu, kota Ani adalah kota kecil, tetapi di kota kecil itu, saudara, gereja ada 2.400. Bayangkan, saudara. Istilahnya udah kayak masjid di Indonesia itu ya. Jadi istilahnya di satu daerah, di satu desa namanya satu kota kecil namanya Ani. Di Ani itu ada 2.400 gereja. Tetapi saudara, di kota Ani sekarang, di Turki situ, di perbatasan dengan Armenia di situ, Armenia masih banyak gereja, saudara. Armenia masih banyak gereja. Tetapi di Ani, di situ hanya sekarang adalah puing-puing gereja. Jadi kalau saudara mau pergi ke puing-puing gereja, saya sangat sangat kagum, saudara, melihat bagaimana di kota Ani ini, kalau kita tur ke sana, yang menjadi pemandangan yang indah itu adalah puing-puing gereja. Ya, harusnya kita nangis ya. Tapi kita mungkin lihat di situ kenapa puing-puing gereja jadi tur di Armenia adalah karena arsitektur gereja yang ada di kota Ani itu mewah-mewah semuanya. Jadi 2.400 gereja yang ada di kota Ani itu semuanya itu adalah gereja-gereja yang sangat-sangat mewah. Sangat bagus di zamannya ya. Di zamannya itu gereja yang mewah luar biasa. Tapi sekarang kita kalau pergi ke sana, gereja sudah tidak ada orang, sudah menjadi puing-puing gereja, penuh dengan lumut, penuh dengan salju, penuh dengan batu-batu, dan tidak ada seorang pun yang beribadah di situ. Kenapa? Karena semua sudah meninggalkan kota Ani. Jadi saudara, sekarang kota Ani itu adalah a ghost city. Jadi kota hantu, saudara. Saya kalau punya uang, saya mungkin mau pergi ke sana, saudara. Untuk melihat bagaimana ini adalah sebuah realita, yaitu apa? Dulu gereja begitu booming di kota Ani. Tapi sekarang kalau kita browsing di YouTube atau saudara browsing di Google, saudara akan menemukan indahnya pemandangan, indahnya desain gereja, tapi tidak ada orang di dalam gereja. Kenapa, saudara? Kenapa akhirnya sekarang kota Ani menjadi a ghost city, menjadi kota hantu? Karena yang pertama, kota Ani ditaklukkan oleh orang-orang Muslim. Itu yang pertama. Kedua, mengalami akan gempa bumi yang berat luar biasa. Dan akhirnya yang ketiga, mereka meninggalkan akan kota Ani karena tidak aman lagi. Sehingga akhirnya kota Ani menjadi kota yang sangat-sangat kosong dan tidak ada bangunan yang indah selain gereja. Nah, saudara, di sini saya mengapa men-sharingkan ini, saya ingin mengajak saudara, nanti saudara coba ya, setelah ini saudara browsing di Google. Ani City. Dan saudara coba lihat gereja-gereja. Itu dikenal sebagai gereja 1001 gereja. Kota yang penuh dengan 1001 gereja. Nah, kenapa bisa demikian? Indah tapi nggak ada orang di situ. Saudara, karena gereja yang ada di perbatasan Armenia dengan Turki tersebut, kota Ani tersebut, mereka hanyalah gereja yang mementingkan external aspek. Mereka cuma pikirkan komunitas. Mereka cuma pikirkan apa yang namanya organisasi. Mereka cuma pikirkan apa yang namanya fasilitas. Mereka cuma pikirkan desain gereja. Mereka cuma pikirkan tentang luarnya saja. Tapi mereka tidak peduli dengan apa yang namanya kerohanian yang sejati. Seharusnya kalau mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan, meskipun kesulitan menghimpit mereka melalui perang antara kekristenan dengan Muslim, atau antara waktu kita melihat gempa bumi terjadi pun, seharusnya orang-orang percaya mereka tetap masih punya iman untuk apa? Untuk bisa melakukan sesuatu yang menurut apa yang Tuhan mau.
atau mereka bergumul minimal tentang apa kehendak Tuhan. Gitu ya. Tapi akhirnya kita melihat bagaimana yang terjadi, yaitu kerohanian dari orang-orang Kristen di kota Ani tersebut tidak menjadi menonjol. Yang menonjol cuma puing-puing gereja. Sehingga akhirnya yang terjadi yaitu gereja itu apa sebenarnya? Gereja itu gedung gereja, atau gereja seharusnya itu adalah orang-orang Kristen yang bersaksi, orang-orang Kristen yang melayani, dan orang-orang Kristen yang menjadi saksi kebesaran Tuhan. Dan yang terjadi adalah kita melihat inilah yang tidak seimbang, saudara. Akhirnya kita hanya peduli dengan external point, tapi kita tidak menjadi gereja secara internal point. Kita lupa, Alkitab mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait suci. Jadi seharusnya we are the church, not the building. Kita pernah dengar statement itu. Tapi sudah realita sejarah menunjukkan bahwa yes, banyak orang hanya peduli hanya secara eksternal saja. Seperti tadi saya kutip apa yang diomong oleh pendeta Daniel Lukas Lukito, yaitu apa? Seringkali kita hanya bicara gereja hanya secara survival point. Tapi kita tidak pernah bicara tentang sacrifice apa. Saudara, maka itulah yang kita perlu untuk, ya, kita perlu gelisah, saudara. Gelisah untuk mempertanyakan kembali, who are we? Siapakah saya? Apakah saya sekedar hanya congregation? Saya hanyalah jemaat saja? Atau saya hanyalah hamba Tuhan saja? Atau saya hanyalah orang percaya saja? Jawabannya no, saudara. We are the church. Kita ini adalah gereja. Dan kita adalah living church. Kita adalah gereja yang hidup, yang dihidupkan oleh Tuhan. Dihidupkan oleh Kristus. Dan kita sudah ditebus dan kita diberikan new life. Dan waktu kita diberikan new life, maka itulah kenapa kita sudah tidak lagi menganggap bahwa gedung gereja menjadi sesuatu yang penting. Walaupun dikatakan perlu nggak gedung gereja? Perlu, saudara. Tapi bukan berarti gedung gereja menjadi penentu di dalam kita bicara tentang church. Mari kita lihat di Cungkuok. Kita lihat di Cungkuok hari ini, saudara coba lihat di foto-foto yang saya paparkan di situ. Itu adalah gereja-gereja house church. Mereka nggak punya gedung gereja. Mereka beribadah di kelas, mereka beribadah di rumah, bahkan mereka menyewa meeting room. Ya. Sekarang kalau sudah lihat yang ada di bawah, itu kelihatannya besar, ya, kelihatannya gereja mewah. Itu adalah gereja yang ada di Beijing, Sanwang Church, yang sekarang sudah ditutup. Tapi kita melihat Sanwang Church bisa mengumpulkan sampai ratusan orang di dalam house church mereka. Sudah paling tidak kita melihat gereja mulai berkembang bukan lagi dengan survival aspek. Tapi gereja kita melihat mereka yang mengenal definisi gereja, mereka tidak peduli dengan gedung gereja. Mereka nggak peduli dengan bentuk gerejanya. Mereka bisa pakai rumah mereka, gudang mereka, kelas mereka, maupun juga mereka bisa pakai akan meeting room untuk bisa menjadi house church. Dan hari ini yang menjadi faktanya adalah gereja-gereja tersebut ditutup. Dan kalaupun ada gereja-gereja yang masih bisa memiliki aktivitas, coba lihat di gereja yang di bawah ya, yang ada salib merah itu. Sudah lihat ada foto siapa di situ? Ada foto Mao Zedong dan juga ada foto dari Xi Jinping. Saudara bisa lihat juga foto tersebut. Menunjukkan bahwa gereja baru bisa eksis kalau apa? Kalau pemerintah menjadi ideologi yang paling tinggi. Atau kalau tidak paling tinggi, paling tidak setara dengan Kristus. Setara dengan Tuhan kita. Bahkan kita melihat hari ini, sudah lihat sebelah kanan, Christian in China arrested while using Zoom. Ya. Mereka bahkan sampai pakai Zoom aja sampai mereka ditangkap. Apalagi di bagian yang bawah. In China, police arrest Christian participating in Zoom. Kita melihat Zoom pun juga mengalami masalah. Saudara. Nah, itulah kenapa kita akhirnya harus melihat, meskipun demikian, gereja di Cungkuok tetap masih berjalan sampai hari ini. Dengan bentuk yang pasti juga bermacam-macam, saudara. Jangan-jangan ibadah di WC mungkin aja bisa terjadi.
ya. Atau mungkin juga bisa ibadah justru di tempat peternakan ayam, mungkin di kandang ayam mereka juga bisa berkumpul dan mereka beribadah. Itu bisa possible, Saudara. Nah, Saudara, kenapa saya sharingkan semuanya ini adalah untuk mengajak Saudara untuk melihat kerajaan Allah itu bukan hanya dipahami secara externally, tetapi kerajaan Allah harus dipahami secara apa yang namanya internally. Dan tidak bisa hanya dibaca secara aspek survival saja, tetapi harus juga dipahami dengan konsep sacrifice. Nah, Saudara, kenapa ini menjadi penting? Nah, sekarang kita baru masuk ke dalam aspek teologis ya. Tadi kita bicara tentang data-data, kita bicara tentang historis, kita bicara sejarah, ya. Tapi kita melihat di dalam teologi kita tahu apa yang namanya worldview dari teologi reform. Di mana dalam teologi reform kita percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia dan menciptakan dunia ini dengan standar yaitu apa? Sungguh amat baik. Tuhan menciptakan seluruh dunia, bahkan waktu Adam dicipta, itu manusia diciptakan di dalam satu standar sungguh amat baik. Di sini more than normal. Istilahnya lebih di dalam satu vocabulary yang lebih tepat adalah excellent. Betul-betul sebuah standar yang excellent pada creation. Di dalam creatures yang dicipta sama Tuhan. Tetapi kita juga melihat di dalam poin kedua yaitu adalah fall. Yaitu manusia jatuh di dalam dosa. Kenapa manusia dalam dosa? Karena manusia nggak taat sama kehendak Tuhan. Dan akhirnya waktu manusia jatuh di dalam dosa, mau tidak mau manusia harus belajar menyesuaikan diri akibat dosa. Akhirnya kita melihat manusia melalui menghidupi apa yang namanya kita pakai sekarang adalah new normal. Yaitu apa? Manusia sadar dirinya telanjang. Yang awalnya nggak sadar dirinya telanjang, tapi sekarang mengalami new normal, yaitu apa? Sekarang harus sadar dirinya telanjang, maka malu, maka pakai baju. Maka seperti kita hari ini, karena kita melihat virus di mana-mana, akhirnya kita new normal, kita bukan pakai baju lagi, kita pakai masker. New normal. Dan kita pada saat pakai akan masker, di sini kita percaya bahwa new normal ini mau tidak mau harus saya lakukan. Dan waktu manusia dalam dosa dan malu dengan tubuh telanjangnya, maka new normal terjadi yaitu manusia pakai baju. Dan saudara, new normal yang pertama kali terjadi, itu Tuhan yang menyediakan bajunya. Tuhan korbankan satu binatang untuk jadi pakaian. Itu new normal, saudara. Kedua yaitu manusianya, Adam dan Hawa, waktu sudah berdosa, lalu akhirnya yang biasanya kalau sama Tuhan itu bisa say hi, yang biasanya sama Tuhan bisa klop, tapi waktu setelah manusia dalam dosa, yang terjadi waktu Tuhan menghampiri mereka, yang mereka lakukan apa? Mereka bersembunyi di balik semar-semar. Sorry, semak-semak, ya bukan semar-semar. Batik semar kali ya. Saudara. Jadi bersembunyi di balik semak-semak, Saudara. Loh, kok sembunyi? Awalnya sebelum dalam dosa itu bisa ngomong-ngomong enak sama Tuhan. Tapi waktu fall into sin, justru bersembunyi di balik semak-semak. Mereka akhirnya mengalami sebuah new normal, yaitu apa? Nggak biasanya ini. Kenapa kok saya bisa bersembunyi? Dan akhirnya waktu ditanya, di manakah engkau Adam? Dan akhirnya kita tahu singkat ceritanya mereka mengakui mereka berdosa. Dan akhirnya apa yang Tuhan lakukan? Tuhan usir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Dan akhirnya dia harus menghidupi lagi new normal yang keberapa kalinya. Yaitu apa? Harus tidak boleh berada di Taman Eden. Tuhan usir. Tetapi saudara, meskipun Tuhan usir Adam dan Hawa, Tuhan tetap memprovide mereka. Jadi saudara kita melihat di dalam konsep creation, di dalam konsep fall, kita melihat bagaimana manusia akhirnya mencicipi apa yang namanya new normal. Dan pada saat kita melihat new normal tidak menyelamatkan mereka. Mau pakai apa namanya kocau, mau pakai masker pun tidak akan menyelamatkan jiwa.
Mungkin menyelamatkan secara fisik, tapi apakah menyelamatkan jiwanya? Mereka pakai baju mau merek apa, tapi apakah baju yang mereka pakai menyelamatkan dirinya? Enggak, saudara. Itulah kenapa the point of redemption adalah satu poin yang penting luar biasa. Dan kita melihat kenapa redemption penting, karena hanya melalui the point of redemption, you can be a new creation. Engkau baru bisa menjadi ciptaan yang baru. Tidak mungkin bisa menjadi ciptaan baru tanpa redemption, tanpa penebusan. Kalau nggak ditebus oleh Tuhan, nggak dijamin nama Tuhan, mana mungkin bisa menjadi new creation. Nah, new creation hanya bisa terjadi di dalam karya Kristus dan di dalam karya Roh Kudus tentunya. Nah, saudara, itulah kenapa kita melihat ini menjadi satu hal yang penting. Kenapa? Kristuslah yang menjadi kelimpahan bagi orang percaya, bagaimana di dalam Kristus kita akhirnya bisa di-redeem, kita bisa ditebus dosanya, kita dilayakkan sama Tuhan, sehingga kita bukan cuma lagi new normal, tapi kita menjadi new creation, yang bukan cuma sekedar ditebus, tapi consummation. Apa itu consummation? Kita dikuduskan sama Tuhan. Dan kita dikuduskan, kita dilayakkan untuk apa? Untuk menerima sebuah surga, menerima sebuah hal yang nggak layak kita terima, yaitu glorification. Glorification nggak muncul di situ ya, tapi saya tambahkan ada glorification. Maka poin redemption menjadi penting karena hanya melalui redemption kita baru bisa dikuduskan, bisa mengalami consummation. Dan hanya melalui redemption saja kita mengalami consummation dan kita mengalami sebuah glorification. Dan that is a new creation. Maka pengharapan kita semua baru bisa sungguh-sungguh bisa menjadi seorang yang bermasa depan di saat apa? Saudara dilayakkan oleh Tuhan menjadi new creation. Nah, saudara, saya akan pakai waktu untuk menutup pembicaraan kita hari ini, yaitu apa? Tadi kita sudah membaca di dalam Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34. Nah, saya akan cepat, saudara. Nanti saudara bisa baca sendiri, tapi paling tidak saya akan dengan cepat mengatakan bahwa apa? Bahwa melalui Markus pasal 4, kita akan belajar bagaimana waktu gereja yang adalah kerajaan Allah diberikan bagi kita. Dan waktu kita melihat gereja mengalami pandemik atau mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, maka kita bagaimana membaca masa depan gereja. Nah, saudara, tadi kita sudah buka dalam Markus pasal 4 ya. Dan kita sudah baca ayat 26 sampai 34. Saya akan secara cepat. Yang pertama yang Tuhan mau ajarkan kepada kita adalah apa? Kerajaan Allah seumpama orang yang menabur benih di tanah. Planting seed. Maksudnya apa, saudara? Yaitu adalah kerajaan Allah itu seperti seumpama orang yang do something regularly. Istilahnya itu kita hanya melakukan apa yang menjadi pekerjaan kita. Planting seed itu adalah sebuah awal sebuah pekerjaan. Dan pekerjaan itu harus ada awalnya. Nah, kita dipanggil bukan untuk stop. Kita dipanggil waktu mengalami sebuah problematik di dalam masa depan gereja. Kita jangan melakukan satu tindakan yaitu do nothing. Tapi justru kita harus keep planting seed. Kita harus tetap menabur benih. Kita harus tetap untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita harus tetap mengerjakan penginjilan. Kita harus tetap mengerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan sebagai orang percaya. Yaitu pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku. Mau virtual, mau tidak, keep going, keep move on. Keep planting seed. Tetap kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Yaitu keep planting. Kedua, yaitu ayat 27. Yaitu apa? Pada malam hari dia tidur dan siang hari dia bangun, benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadi ya diketahui orang itu. Nah ini mengajarkan kepada kita yaitu apa? Kita keep planting seed, kita tetap untuk menabur benih,
Yaitu kita tetap melayani, kita tetap do spread the gospel, kita tetap untuk mengerjakan Injil yang harus kita beritakan. Masalah bertumbuh atau tidak, itu bukan porsinya kita. The rest is up to God. Ya, kenapa? Tunas itu makin tinggi, sebagaimana terjadi tidak diketahui orang itu. Jadi kita kadang-kadang kita memberitakan Injil, kita tidak tahu impact-nya bagaimana. Kadang kita ngomong tentang Kristus sampai mulut berbusa, orang itu kok kayaknya kagak percaya sama kita ya. Kadang-kadang kita merasa, waduh, fangci lah, wah udahlah, males lah, dan sebagainya. Tapi saudara, bagaimana terjadi tidak diketahui orang itu. Berarti apa? The rest is not up to you atau up to us. Tapi the rest is up to God. Dia yang mempertumbuhkan. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak khawatir dengan pelayanan. Kita tidak seharusnya khawatir dengan gereja, meskipun kita rugi. Meskipun kita tahu bahwa banyak hal terbatas akhirnya. Meskipun kita tahu banyak hal-hal yang akhirnya membuat kita merasa kecil hati. Yes, the reality is always reality. Tapi do not worry. Keep going, keep planting seed. Ya. Dan ini adalah ajaran firman Tuhan, Saudara. Ini bukan interpretasi, ini sungguh-sungguh kalau sudah baca ini sudah sangat-sangat jelas. Kita tidak perlu untuk tidak melakukan sesuatu. Kita harus tetap melakukan sesuatu. Ayat 28 sampai 29. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butirnya, isinya dari bulir itu, lalu sudah cukup masa orang itu akan menyabit dan musim menuai sudah tiba. Jadi keep going, ya, keep planting. Kenapa? A water plant will automatically grow. Yang kita tabur, yang kita sirami, itu akan secara otomatis akan bertumbuh. Yang tidak kita sirami, tidak akan bertumbuh. Jadi saudara, jadi kita mesti belajar jadi gardener mungkin ya. Kita harus belajar jadi bagaimana untuk melakukan segala sesuatu yang membosankan. Kadang-kadang kita melihat di dalam filsafat Cungkok ya, kita melihat ada orang yang bilang, waduh nanem tapi kurang sabar, dinaikin sedikit, sampai akhirnya padinya mati. Saudara. Kenapa? Dia ingin cepat-cepat padi itu bertumbuh, tapi akhirnya dia nggak sabar, ditarik, dan akhirnya mati. Dan saudara, kadang-kadang kita perlu belajar sabar untuk apa? Untuk do something the same, keep planting seeds. Ya, terus untuk apa? Untuk melakukan apa yang regularly harus dilakukan. Nah, 1 Korintus pasal 36 dikatakan, Paulus yang menanam, Apollo yang menyiram, Tuhan memberikan pertumbuhan. God gave the growth. Jadi menunjukkan berarti apa, saudara? Yes, berarti masa depan gereja tidak boleh stop dengan kita do nothing. Justru meskipun terbatas sekalipun, do something. Do something regularly. Apa yang memang harus dilakukan. Lalu ayat 30, 31, saudara. Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah dengan perumpamaan-perumpamaan yang hendak kita gambarkan? Lalu digambarkan kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan ke tanah. Biji yang kecil, small. Tetapi justru biji yang kecil itu bisa tumbuh besar. Dan bahkan bisa tumbuh besarnya itu bisa sampai 3 meter. Ini menggambarkan bagaimana small things. Tapi God promise bahwa dari small thing ini bisa menjadi sesuatu yang incredible. Ya, saudara. Maka biji sesawi itu kecil sekali, tapi bisa tumbuh, bisa lebih besar daripada sayur-sayuran lain. Bahkan dikatakan bisa mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Bahkan burung-burung pun bisa bikin sarang di situ. Berarti apa, saudara? Ini sesuatu yang luar biasa, bahwa dengan kita do something regularly, apa yang harus kita lakukan, tidak peduli harinya paceklik atau harinya penuh dengan sukacita, kita menerimanya, hujan dan sebagainya, tetap kita percaya bahwa lakukan hal yang paling kecil, tetap kita kerjakan. Ayat 33, 34, yaitu bicara tentang perumpamaan. Ya, dengan perumpamaan dibicarakan kepada para murid, sudah.
Dan kita melihat para murid, perumpamaan itu dibicarakan bukan untuk semua orang. Saya kadang mikir, kenapa ya? Mau memberitakan Injil, tapi kok kenapa ada apa rahasia-rahasia segala gitu ya? Kenapa? Kalau pemberitaan Injil yang harusnya diajarkan ya ke semua orang lah. Nggak usah dibatasi yang ini murid Tuhan, yang ini bukan murid Tuhan. Kok kenapa harus sampai pakai perumpamaan supaya orang yang lain nggak ngerti, tapi yang murid-muridnya ngerti? Kenapa harus Yesus explain akan apa yang dia maksud melalui perumpamaan, itu hanya kepada disciples. Kenapa kok nggak kepada semua orang, Saudara? Saudara, di sini kita melihat bagaimana kerajaan Allah nggak bisa dimengerti oleh semua orang. Kerajaan Allah kalau diberitakan ke semua orang, tetapi memang ada orang yang bisa menerima, ada orang yang nggak bisa menerima. Dan itulah kenapa murid-murid perlu mendengar dulu. Kenapa justru melalui perumpamaan, justru murid-murid perlu belajar catch dulu. Karena murid-muridlah yang dipanggil oleh Tuhan secara specifically to planting the seeds. Maka murid-murid harus tahu dulu ini. Karena kamulah yang akan menjadi pemberita Injil. Orang-orang mungkin belum tahu. Tetapi kamu para disciples, kamu sudah dipilih. Kamu sudah dipilih secara spesifik, secara personally untuk menjadi pemberita Injil. Kenapa menjadi spesifik dan menjadi penting, Saudara? Karena Tuhan berkata bahwa apa? I will build my church. Aku akan membangun gerejaku. Melalui siapa? Aku akan membangun gerejaku melalui pelayanan para murid. Mulai Petrus dan juga yang lain. Jadi, I will build my church. Jadi masa depan gereja akan menjadi sesuatu yang mungkin mengkhawatirkan, tapi kita pegang janji Tuhan yaitu I will build my church. So don't worry. Jadi kita jangan terlalu khawatir. Walaupun realitanya memang ada kekhawatiran, yes. Tapi kita juga harus pegang janji Tuhan. I will build my church. Nah, kata penutup, kalimat penutup adalah personal question. Yaitu adalah, are you with God? Do you believe His promise? Poinnya adalah, apakah engkau bersama dengan Tuhan? Sejalan dengan Tuhan, sepadan dengan Tuhan, dan apakah engkau percaya dengan janji Tuhan bahwa di dalam masa depan yang mungkin mengkhawatirkan, kau terus lakukan planting seed, tetap kerjakan pelayanan, tetap kerjakan pekerjaan Tuhan, tetap kerjakan penginjilan. Do the mandate until the end. Dan percaya bahwa the rest is up to God. The growth is up to God. Maka Tuhan yang akan memberikan hasilnya kepada kita. Jadi mari kita bersama-sama belajar. Banyak kekhawatiran. Era pandemik ini akan selesai kapan? Tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang bisa menjawabnya. Tapi paling tidak, saudara, mari kita sama-sama percaya yaitu apa? Tuhan mau kita keep doing the same thing. Keep planting seeds to spread the gospel. The rest is up to God. Maka mari kita sama-sama, saudara, sebagai alumni yang ada di Surabaya, mari kita sama-sama belajar. Itu apa? Jangan kita stop. Tapi mari kita sama-sama melalui PAL ini keep planting together. Mari kita sama-sama support bersama. Mari kita sama-sama mendoakan bersama. Mari kita sama-sama mengasihi pekerjaan Tuhan bersama-sama. Dan mari kita berjuang bersama-sama. Do planting seed. Apapun masa depan yang akan kita hadapi. Tuhan berkata, do planting. Kerajaan Allah seperti menabur benih. Taburlah benih bersama-sama. Maukah saudara, kita sama-sama sehati mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Maka saudara, bela segala kemuliaan kembali kepada Tuhan. Dan mari kita sama-sama mohon melalui pelayanan kita hari ini. Mari kita memohon Tuhan. Berikan iman untuk kita do something the same. Apapun situasinya. For the glory of God. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan mari kita bersama-sama menutup dengan kita mengambil sikap berdoa. Dan saya minta untuk Monica dari Beijing bisa berdoa untuk kita. Untuk doa respon. Minta untuk Monica yang ada di Beijing untuk berdoa. Monica ada di situ?
Kalau nggak ada, saya minta untuk Andi bisa berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah kami bisa menghidupi akan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan berkati Ko Daniel dan Cik Claudia untuk memimpin gereja-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah dengan satu sama yang lain. Tuhan tolong sertai kami dalam kondisi pandemi ini. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Oke, saudara sekalian, kita sama-sama untuk mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam persembahan. Dan mari kita sama-sama menjaga persembahan dan kita naikkan satu lagu. Minta Sunjoyo untuk melanjutkan.